Aduh, nah, bab 30 ya. Jadi di sini ada contohnya ya. Saya ambil ini Karenda ini oh enggak bisa deh. Arah. Misalnya ya, saya bikin sendiri aja. KB ini Karenda gak HT Arimas ya. Bacanya apa ini? HT ya. Ya. KB ini Karenda gak HT Arimas ya. Nah, bab 30 itu membahas tentang kata kerja transitif T arimas ya. Kata kerja transitif T arimas. Ingat kok itu ya. Kalau ada objek, maka objeknya di situ adalah kata benda ya. Gitu. Ya, apa yang susah ini? Polanya segini doang kan? Ini saja di polanya. Kalau kau patuh pada pola ini, jadinya gampang ya. Itu. Apa fungsinya? Apa fungsinya? Dalam translate-nya mungkin jadinya ter ya. Misalnya apa? Tertempel. Di situ berarti action tersebut atau ada orang lain yang melakukan action tersebut ya. Ada orang lain itu berarti bukan si pelaku ya. Bukan pelaku yang melakukan loh ya. Seperti itu. Misalnya saya suruh Noah, Noah matiin dulu AC-nya. Begitu Noah masuk di ruangan, loh AC-nya kok sudah mati, Sensei? AC-nya udah mati, Sensei. Ada yang matiin kayaknya. Seperti itu. Nah, itu ya. Jadi, ketika kita menggunakan T arimas, berarti bukan si pelaku yang melakukan, tetapi orang lain. Gitu ya. Nah, persyaratannya itu adalah kamu harus memilih kata kerja transitif T. Kamu harus tahu kata kerja transitif itu seperti apa. Misalnya, tomemas, ya. Tomemas transitifnya apa? Tomari, Mas. Ya. Berarti jangan kau pilih yang ini, ya. Pilihlah yang transitif tomemas. Misalnya, chu, sha, jo. Ini rumah ga tomete. Ya. Terparkir mobil di tempat parkir, di parkiran. Tuh, ada orang yang melakukan. Ada orang yang melakukan seperti itu ya. Jadi ini impact-nya ini adalah ya, dan itu bukan si pembicara atau pelaku.
orang lain. Sehingga kalau muncul di dalam listening ini, misalnya begini, oke aku sama mau kimasta yo. Terus si Sachonya bilang, Ani-san, ja, kopi shite kara, mazu kopi shite kara, sore kara sirio o, kayak Ani-san, An-san ni, watashite kudasai. Watashite kudasai. Jadi, kopi shite kara, sirio o An-san ni kopi watashite kudasai. Terus Ani bilang, sumimasen, Saicho. Sirio wa mou watashite arimasu kedo. Sirio wa mou watashite arimasu. Itu berarti bukanlah si Ani yang menyerahkan itu, tetapi sudah diserahkan memang oleh orang lain. Gitu. Kalau pertanyaannya adalah, Mazu, Ani-san wa nani o shimasu ka? Pertanyaannya adalah pertama-tama, nani o? Ani-san wa nani o shimasu ka? Maka yang kamu pilih itu tidak boleh sirio o watashimasu. Karena sirio o watashimasu itu bukanlah yang Ani kerjakan. Yang Ani kerjakan itu adalah kopi shimasu. Ya, kopi ya, seperti itu. Bisa? Oke, jadi arimas itu adalah orang yang melakukan, orang lain yang melakukan, bukan si pembicara atau pelaku, ya. Kemudian yang menjadi warning atau poin itu adalah ga. Jadi di sini harus kata benda dulu, baru masuk pada kata kerja, gitu ya. Kata benda dulu, baru masuk pada kata kerja, seperti itu. Bisa dipahami? Ada yang bisa mengerti membuat satu ini, misalnya di kamar AC sudah ada yang menyalakan, sudah menyala. Bagaimana itu? Di kamar AC sudah ada yang menyala, sudah ada yang menyalakan. Di mana polanya? Silakan dibuat. Ayo. Di kamar AC sudah ada yang menyalakan. Ayo, salah satu dari kalian. Heani, eakon. Heani eakon ga tsukimasu. Eakon ga apa? Tsukimasu. Nah, persoalannya ini adalah kalian tidak tahu yang manakah transitif, yang mana intransitif, ya? Tsukimasu. Yang mana itu transitif? Tsukimasu atau tsukemasu? Tsukimasu. Jadi, haruslah kata kerja transitif terlebih dahulu kau pilih. Baru kau bentuk menjadi T, baru kau masuk ke arimas. Begitu. Jadi hukumnya dia, ini kalau dikasih kau satu pola anak-anak, harus kau patuhi. Kalau dikasih kau satu aturan, harus kau cocokkan dengan itu aturan. Tinggal kau rubah-rubah saja kalimatnya kan, seperti itu. Gimana? Bisa dipahami? Ada yang bisa bikin lagi kalimat? Jadi sudah ada yang menyalakan, berarti di sini ada pelaku orang lain, ya. Ada orang lain yang sudah menyalakan itu dan bukan si pembicara.
Pembicara, bukan pelaku yang sekarang ngomong gitu ya. Ada lagi? Coba bikin sendiri. Dan ketik masuk di chat masing-masing. Supaya saya bisa lihat. Kamu ngerti apa enggak? Jelek sekali. Banyak yang jelek itu di bab 30-nya. Ini barang kalau kau tidak tahu transitif, intransitif, agak susah, Ki. Ya. Jadi transitif itu ada bau-baunya sendiri ya. Bukan bau ketek, sensei. Transitif or intransitif ya. Nah, misalnya apa? Dia kona anunya, bau-baunya sendiri dia. Apalagi yang kau tahu tadi. Ya, tidak keluar, Ki. Apalagi? 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 Hmm? Apalagi? Apalagi ya? Wa waremas, apalagi kalau anunya itu waremas ya, Ki. Otak saya kecapeannya jadi agak ini. Warero. Kalau intransitifnya, oh salah deh. Ini warimas ya. Waremas gitu ya. Taus apa lagi? Ochimas. Oh, otosimas. Ochimas. Itu. Apa itu bau-baunya? Kelihatan enggak? Sukue no ue ni shashin ga oite arimasu. Ya bisa. Ada orang yang meletakkan ya. Jadi sashing atau foto ter apa itu tergeletak gitu kan kayak gitu tergeletak di atas meja gitu ya atau ada di atas meja ya kan kadang-kadang translate dalam bahasa Indonesia kita agak susah ya kan tapi kita paham maksudnya kan okimas itu kan meletakkan ya jadi ada gitu kan ada di atas meja gitu okimas sendiri kan oh ya jadi Noah itu bisa. Nah, sekarang saya tidak pernah menghafal anak-anak transitif or intransitif itu seperti apa. Tapi saya bikin clue-clue di kepalaku. Clue-clue itu di kepalaku kayak misalnya bunyi-bunyi bunyi-bunyi she itu, ya, biasanya itu adalah transitif. Bunyi-bunyi ri, ya, kayak misalnya warimas pendek begini, itu biasanya ya transitif. Tetapi kalau bunyi-bunyi kayak ada ari, pendek-pendek kayak itu, sukimas, yogoremas, bunyi rere begitu, bunyi ri panjang gitu, ya kayak akimas juga begini, itu biasanya atau ochimas begitu bunyi-bunyi kayak letupan konsonan, biasanya itu intransitif. Tuh ya. Jadi kasih clue, memang kita tidak bisa menghafal semua, tetapi ini kan pilihan ganda soalnya. Ya, kalau pilihan ganda sebenarnya adalah kita bisa mendeteksi begitu ya. Nah, itu yang saya mau kalian lebih bau-baui soalnya begitu ya. Ya, bau-baui soalnya. Karena namanya juga kita pengalaman belajar toh. Kalau pengalaman belajar itu deh
semakin banyak kita mengerjakan soal, kenapa Ime Sensei kasih ko itu buku Minna no Nihongo yang Mondai Shio? Kan kalau perasaan pasti bilang, ngapain sih Ime Sensei ngasih Mondai Shio gitu? Lah, itu kan tugas, tas. Semakin banyak kau mengerjakan tugas, maka mungkin kemampuanmu untuk mengingat apa namanya itu bentuk-bentuk atau pola-pola kalimat per babnya menjadi lebih teratur. Coba Mi kau rasa? Ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya kau langkah-langkai Ki, ya tak langkah-langkai juga di kepalamu, ya. Seperti itu, Ji. Jadi bikin kaki-kaki yang bagus untuk N4 itu, ya. Oke. Jadi saya ulang kembali, untuk bab 30 ini sebenarnya gampang sekali. Kamu cuma diminta mematuhi, saya garis miring lagi, mematuhi apa yang menjadi pola kalimat. Misalnya saja di objek, ketika dia minta kata kerja transitif T, di situ kata kerja transitif itu kamu harus tahu. Transitif itu seperti apa. Kemudian setelah bentuk transitifnya T, itu baru ditambah dengan arimas. Gitu ya. Kabe ni karenda ga hatte arimas, tertempel. Ya, seperti itu. Tertempel itu maksudnya Sensei, dalam konteks bahasa Jepang ada orang yang melakukan itu dan bukan si pembicara. Ya, gitu. Apalagi misalnya Minna no Nihongo tertulis di buku ini. Tuh, bagaimana Adik kalau mengutip orang tuh? Misalnya misalnya aja ini ya, ini misalnya kan. Tertulis di buku atau di diary misalnya ya. Atau di suratmu, paling gampang mungkin ya. Biasanya kalau berbau-bau begini, si Yusril atau si Yusuf atau si Noah cepat dia. Ya. Tertulis di surat wo ini. Bagaimana nih? Ayo, apakah ada yang bisa? Gimana? Jalan nih. Iya, nanti pada saya tanyaan deh. Yang deh, supaya anu ke. Itu kan dia jantung juga. Oh, ini to iyo. Tapi dia tahu cara jalannya. To iyo Noah Honi Kaite Arimas. Bisa kan? Ya, begitu. No-nya itu, kenapa saya pakai no, Sensei? Kenapa pakai no? Karena nggak bisa itu sebuah kata kerja, bla 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 to iyo, ada kata kerja di sini kan, to iyo, langsung berhadapan dengan yang namanya wa. Dia harus dikasih jadi benda. Because apa? Si subjek itu wajib kata benda. Ya, subjek itu wajib kata benda. Kalau objek wajib apa? Objek juga wajib kata benda. Ya. Jadi paham-paham itulah yang kamu harus lakukan sehingga lebih tereksplor. Kok Sensei mainnya di banyak pola kalimat ya karena N4. N4 aja rame kan. Tadi malam kita udah belajar dokai kan. Kabe ni kagami ga kakete arimas. Iya, benar. Ya. Jadi kakemas itu adalah transitif kan, di sini dia polanya. Kakemas. Menggantung kan. Jadi ini sebenarnya menggantung sayang ya. Menggantung. Ya. Tapi kalau kau bilang kakete arimas, ini yang saya bilang harus kau translate baik-baik.
Jadinya tergantung. Ya. Dalam bahasa Indonesia ini kakari, Mas. Ini juga bisa tergantung. Ini juga bisa tergantung. Ya. Ya. Jadi bagaimana membedakan? Jadi harus kau tahu paham Jepangnya. Jangan cuma di dalam makna saja bahwa tergantung itu kakarimas terus kakete-arimas juga tergantung. Tidak sampai di situ semuanya kan ya, istilahnya bukan tidak sampai, jangan cuma sampai di situ ya, tetapi kamu juga harus lihat bahwa apa pembedanya ini. Kalau kakete-arimas berarti ada orang yang melakukan. Sedangkan kakarimas itu apa? Kakarimas itu tergantung tapi dalam bentuk yang intransitif. Artinya itu ya bisa jadi dia sebuah action. Biasanya kan kalau intransitif itu mintanya ke lebih action kan ya. Sama saja kalau misalnya kita bilang kayak gini ya. Kayak misalnya saya ambil lah ya satu yang mana satu action, yang mana ini action atau perbuatan ya. Nih yang mana satu perbuatan terus yang mana satu situasi kan ya. Ini kalau perbuatan begini kan misalnya watashi wa misalnya ya. Watashi wa kuruma o tomete imasu ya. Watashi wa kuruma o tomete imasu. Oke. Di situasi dia akan menjadi watashi wa Jadi kalau situasi itu kesannya dia intransitif kan ya. Intransitif itu polanya beda. Tomate imasu ya. Begitu. Oke. Jadi ini perbuatan yang sedang saya lakukan. Sedang memarkir. Jadinya di sini ya. Saya sedang memarkir kendaraan atau mobil kan. Kalau ini bukan, enggak pakai mi lagi anu sini. Tidak pakai mi watashi wa di sini. Jadinya aneh ya kalau pakai ya. Kalau ini apa? Kendaraan sedang parkir. Terparkir. Ya. Kendaraan sedang anu dulu ini Mika. Matiin dulu. Kendaraan sedang parkir, ya kan? Nah, bagaimana dengan yang kakak misalnya T. Arimas itu? Berarti di sini ada orang lain, ya kan? Orang lain yang melakukan. Ya kan? Orang yang lain yang melakukan itu berarti kuruma, misalnya kurumaga ini ya. Hukumnya dia harus transitif di sini ya. Berarti kau harus mencari kata kerja yang transitif ya. Itu cluenya. Kalau kau cium baunya langsung T. Arimas muncul di dalam satu soal. Ini kan ya. Kalau T. Arimas muncul dalam satu soal, apa yang terjadi? T. Arimas muncul dalam satu soal, apa yang terjadi? Oh, berarti saya harus lihat kata kerjanya ini apa. Kata kerjanya cocok mika transitif. Oke. Kemudian, apakah dia menggunakan setelah objek itu adalah partikel ga? Oh, tidak, Sensei. Dia pakainya O, berarti salah. Ya kan? Dia harusnya pakai ga, gitu. Ya. Nah, itu yang menjadi apa namanya? Pembeda. Toh? Pembeda-pembeda.
ini nuansanya adalah ada orang lain yang melakukan, ini adalah perbuatan yang sedang saya lakukan, dan ini adalah situasi yang sedang terjadi pada saat apa? Sekarang, gitu kan ya. Situasinya terjadi tadi pagi, Sensei, lampau. Berarti di sini bisa bermain. Di mana bisa bermain? Di sini. Ya kan? Ini juga bisa bermain di sini. Ya. Nah, kalau yang ini bisa juga ya waktu itu sudah ya. Semuanya bermain di wilayah mas-mas. Ya, jadi ketika ada muncul T arimas di dalam soal, maka kalian harus mengecek apa? Apa yang kau harus cek? Pertama adalah ini partikelnya, berarti di sini adalah kata benda, ya. Kemudian kau harus mengecek T arimas, ya, kata kerja transitif T arimas. Kalau ini tidak nyambung, ya berarti salah. Ya, seperti itu. Nah, kemarin apa ya? Kalau ada yang bermasalah di mana? Di conversation dan ekspresi kemarin yang tidak hadir di perkuliahan online saya, itu berarti kalian masih butuh asupan bumpo, ya. Karena kan kalau kita berbicara tentang JFT Basic, bumpo di situ nggak cuma sekedar bumpo ya, tetapi ada bagaimana pola kalimat itu digunakan untuk orang atas, bagaimana ketika pola kalimat itu digunakan untuk orang bawah, itu ada hubungan manusianya, ya. Kemudian yang ketiga, selain tata bahasa dan hubungan manusia, ada koherensi antara kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya. Jadi kita itu cuma fokus pada yang rumpang kosong, di atas rumpang kosong 1 atau 2, dan di bawah rumpang kosong 1 atau 2. Selesai. Ya, kita tidak perlu membaca soal banyak-banyak, ya. Seperti itu. Jadi saya ulang kembali bahwa objek gak kata kerja transitif T arimas. Anda harus memilih kata kerja T transitif dulu, kemudian mengecek objek, apakah objek di situ, karena biasa kan bukan objek ya, kalau bukan objek ya kamu harus lihat ya, harus objek di situ. Kalau kata tempat ya mungkin berbeda ya, apakah dia ni ataukah de gitu kan. Nah, itu juga jadi attention. Jadi ini rumusnya ya seperti ini nih modelnya. Apakah ada yang sudah tahu transitif dan intransitif, bagaimana pembedaannya? Mengerti Jikokah? Kalau orang online itu berarti harus rajin bertanya ya. Oke. Saya Sensei mendengarkan sambil tidur-tiduran ya. Iya, paling 15 menit kok dengarkan, habis itu kok tidur ya. Hai, berikutnya saya akan berbicara tentang kata kerja te okimas. Lama-lama saya tidak bisa masuk di anu ini ya. Nah, kata kerja te okimas ya. Kata kerja te okimas ini mempunyai fungsi apa itu? Persiapan. Ya, persiapan nih modelnya dia ya. Nah, selain kata persiapan, apalagi Sensei? Membiarkan begitu saja. Berarti ada berapa di sini fungsinya, Ainon Sang? Ada 2, ya. Sekarang kita lihat untuk te okimas ya, misalnya apa? Wasurenai uchini. Uchini itu pola ya. Uchini di sini bukan rumah ya, ini pola N3 ya. Wasurenai uchini memo o shite okimashou. Sengaja saya rubah-rubah ya. Kenapa? Karena ini 4 ya. Wasurenai uchini memo shite okimashou ya.
Mumpung belum lupa, ayo kita tulis. Jadi kalau orang okimasho itu, apakah saya sendiri yang bergerak? Kan tidak. Ya, saya dan lawan bicara, ya. Wasurenai uchi ni memo shite okimasho. Ya. Mumpung belum lupa, memo shite okimasho. Ya. Ayomi kita catat. Ya, berarti di sini apa? Dia preparing, ya kan? Berarti di sini ya ada preparing ya. Ada persiapan untuk apa? Untuk antisipasi ya, persiapan sebelum lupa. Nah, gitu ya. Dia catat dulu. Contoh mate sensei. Misalnya tuh sama saya mau hapus. Contoh mate misalnya ya. Apa? Kamu bilang kaite okimasu. Contoh mate. Tunggu dulu ya. Saya akan menulisnya terlebih dahulu ya. Itu ya. Mencatat, menulis gitu ya. Tuh. Jadi biasanya teokimas itu seperti itu ya. Nah, kemudian kalau fungsi keduanya ini harus kita tahu ya. Jadi ketika kita berbicara tentang bumpo, ada memang bumpo yang mempunyai satu atau dua fungsi, tapi ada juga yang bumpo itu terdiri dari beberapa fungsi ya. Nah, ketika dia terdiri dari beberapa fungsi, maka Anda harus tahu ya fungsinya itu secara keseluruhan. Jangan cuma satu-satu fungsi saja yang kau taunya ya. Kayak begitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya yang tadi itu terlebih dahulu ya. Jadi ini konsepnya terlebih dahulu ya. Nah, sekarang yang menurut yang itu adalah membiarkan begitu saja. Jadi kalau membiarkan begitu saja tuh konsepnya kayak apa, Sensei? Misalnya, Mada terebi o mite imasu ka? Hai, ya. Hai. Sono mama ni sono mama ni suite atau ya sukemas menjadi apa? Suite oite kudasai. Ya. Sono mama ni suite oite kudasai. Tolong biarkan saja ya menyala seperti itu ya. Gitu. Jadi sono mama nih suite oite kudasai. Jadi, seperti yang tadi malam saya ajar Kidi tentang bumpo. Jadi bumponya di sini kebetulan rame ya. Ini sudah adanya tekmi, sudah adanya te lagi, dan ada te kudasai ya. Jadi itu rame di sini ya. Jadi apakah kamu masih menonton televisi? Mada terebi o mite imasu ka? Mada terebi o mite imasu ka? Hai, gitu. Hai, sono mama ni suite oite kudasai, gitu ya. Jadi tolong biarkan menyala begitu saja, gitu. Berarti jangan kok ganggu-ganggu Ki. Biarkan bisa kondisinya seperti semula, ya. Jadi yang harus kita tahu di sini ada dua ya. Ada dua pengertiannya tentang okimas itu. Satu persiapan, yang kedua adalah membiarkan begitu saja ya. Jadi selesai deh untuk bab 30. Apakah kalian mau bertanya lagi sebelum saya pindah ke bab lain? Jadi
Berbedakah sensei te arimas dengan te okimas? Berbeda, ya. Sesuaikan seperti bumponya, gitu ya. Gimana? Jadi kalau te imas itu bisa loh masuk sensei untuk kata kerja transitif dan intransitif, bisa masuk di sensei te imas bisa, ya, bisa banget. Ya, yang satu melambangkan tentang perbuatan, yang satu melambangkan tentang situasi, action dan situasi. Sedangkan kalau untuk te arimas, apakah bisa memasukkan bentuk intransitif? No, ya. Yang bisa masuk di te arimas itu adalah transitif doang. Oke. Transitif doang. Bagaimana dengan te okimas, sensei? Apakah te okimas di situ bisa masuk transitif or intransitif? Bisa masuk dua-duanya, ya. Misalnya aku mau bilang, tolong letakkan terlebih dahulu di situ. Ya kan, sebelum makan, taruh aja dulu di situ. Misalnya kan, ranci. Ranci itu lunch ya. Ranci no mai ni, misalnya kan ya. Ranci no mai ni, ya ni, kabang. Oh, apa? Oite, kuda, saya. Ya. Jadi di OIT sendiri itu adalah meletakkan ya. OIT itu dari kata okimas ya. Nah, artinya tuput ya. Sedangkan OIT yang satu lagi, OIT kudasa itu adalah pola gitu ya. Pola ya. Tolong terlebih dahulu. Bisakah saya ganti sensei aja mungkin lagi pakai kudasai? Boleh ya. Oki nakereba narimasen. Bisa. Berubah ya. Oki nakereba narimasen. Untuk apa? Harus terlebih dahulu. Begitu jadinya. Nah, seperti yang tadi malam saya ajar. Gitu ya. Harus terlebih dahulu meletakkan gitu kan. Bisakah saya ganti-ganti lagi nih setelah Oki nakereba narimasen misalnya kan sensei. Oite, oita, oga, ides. Bisa ya? Terlebih dahulu ya. Ini kita bisa rame-rame aja ya, tergantung. Jadi jangan bentuk dasarnya mungkin ya, bentuk dasar ini yang diajarkan kok sebagai te okimas ya. Tetapi ketika di dalam soal, maka okimas ini bisa saja berubah-berubah ya, tergantung pada ya pembuat soal. Ya ini bentuknya mas-mas itu bisa berubah-berubah ya. Misalnya dia menggunakan tahogai desu ka, dia menggunakan okinakireba narimasen, tapi dasarnya tetap adalah okimas ya. Seperti itu. Hai, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada, ini jangan-jangan tidur semua ya. Tidak tidur juga. Hai, Tidak sensei, aman. aman. Baiklah Ilham. Baik, kemudian saya akan masuk pada yang tadi ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Kalenda ni kongetsu no yotei ga kaite arimasu. Siapa yang apa namanya ini? Siapa yang tulis? Ya nggak tahu. Ya, nggak tahu. Pokoknya ada orang yang saya yang tulis. Nah, ini juga kita bisa jadiin sebagai ini loh. Misalnya benar, tidak ingin ditahu gitu kan bahwa kita itu yang membersihkan ruangan. Terus sensei bilang, Ilham-sang, buya o hayaku soji shite kudasai. Buya o hayaku soji shite kudasai. Kau bilang, hai sensei, soji shite arimasu yo. Soji shite arimasu yo. Sensei, sudah dibersihkan. Kan begitu. Ya.
Sudah mi ditulis sensei, kaite arimasu. Gitu. Ya. Kabe ni ega kakete arimasu. Jadi di apa namanya? Dinding tergantung gambar. Teburu ni osara ga narabete arimasu. Di table terjejer piring, gitu ya. Nah, kemudian shashin ga hikidashi ni shimatte arimasu ya. Coba lihat kok ini. Apa sih yang bedanya? Apa bedanya? Ayo. Apakah bedanya? Partikelnya sensei. Partikelnya? Ya, partikelnya pasti. Apalagi? Subjek. Nah, coba lihat ini ya. Ini adalah apa? Ini apa jadinya ini? Ini apa? Kalau ini apa? Predikat. Ini predikat ya. Kalau ini? Objek. Ya, Objek. benar. Ini objek. Objek penandanya di sini adalah ga ya. Ga. Kalau ini? Keterangan tempat. Ya, Tempat. karena bahasa Indonesiamu Japo ini kayaknya waktu SMA. Ya, jadi ndak nutoki nanti mana subjek, mana objek ya. Anak sekarang begitu makutuki belajar bahasa Indonesia deh, so. Nah, ya, nah sekarang kita lihat kata benda ini, Di. Kata benda. Jika ada kata benda di pola te arimasu, maka penandanya adalah ga. Kata benda di posisi objek. Objek ya. Lihat kok sekarang. Saya bawa di sini. Bisa kah, Sensei? Bisa dong. Ya. Dan kalau kau bawa dia di posisi objek, maka jadinya begitu. Kalau saya bawa di posisi subjek, ya nggak apa-apa. Bisa dong. Karena apa? Sama-sama kata benda. Kalau kata kerja saya bawa di posisi subjek, jelas tidak bisa. Tapi kalau saya bendakan dulu kata kerja itu, ya tidak masalah lah. Jadinya kata benda toh. Lihat ke penandanya subjek apa. Wa. Toh? Aman toh? Ya, jadi keterangan tempatnya saya taruh aja di sini, Sensei. Predikat juga saya taruh aja tetap di belakang, Sensei. Jadi si predikat itu memang selalu di bagian belakang. Kemudian predikat itu cuma ada 3. Kalau enggak kata benda, kata sifat. Kalau enggak kata benda, kata sifat, ya kata kerja. Selesai nih. Apa yang susah? Ya. Jadi kok pahami dulu letak-letaknya itu. Di mana itu kata benda, Sensei? Oh, di objek dan subjek ya ternyata dia. Nanti bisa ditukar-tukar dong ya. Iya. Jangan lupa kalau kau tukar kata benda yang ada di objek dengan kata benda yang ada di subjek, si partikelnya juga ikut. Penanda-penandanya. Gitu ya. Keterangan tempat pun seperti itu. Bisa digeser depan ke belakang. Ya. Sebelum kata kerja. Oke. Ada yang mau ditanya sampai sini? Sudah mengerti toh? Aman toh? Oke. Baik, Sensei. Ya, atas satu soal ini saya bisa menghasilkan 1 jam, bahaya ini ya. Oke, saya pikir tadi saya bisa ngebut ya. Ternyata tidak. Oke, sekarang okimas ya. Kodomo ga umare rumah ini fukuya bedo kate okimas. Sebelum anak lahir, saya persiapkan dulu ya. Membeli bedo dan apa itu namanya, fuku, pakaian ya. Sebelum anak lahir, saya persiapkan dulu menentukan namanya ya.
gitu. Jadi kalau orang Jepang biasa sudah mau kasih nama, kasih nama. Kalau kita itu nama itu adalah pemberian. Tapi kalau orang Jepang bukan, nama itu adalah diputuskan. Namanya itu mau apa, ya? Nama itu bagi orang Jepang itu dicantolkan bisa, diputuskan juga bisa. Ya. Di sini momennya dia adalah terlebih dahulu ya. Sekarang di nomor 4, Sokuji ga owatara, cawan ya osara o arate okimas. Nah ini ya. Setelah ini kan. Jadi kalau sudah makan ya terlebih dahulu mencuci piring dan cawang ya, bowl gitu ya. Masih tetap di wilayah apa itu namanya? Persiapan. Nomor 5, Asta kaigi ga arimasu kara, karena ada rapat dedek. Nah, besok ya. Maka apa? Biarkan saja begitu, biarkan saja tersusun begitu kursinya. Biarkan saja ada itu kursinya di situ terletak gitu ya. Tidak masalah. Coba kau lihat di sini. Si isu ini nggak ditaruh di posisi subjek dekat okimas ya, ditaruhnya di subjek dia. Apakah ada masalah? Saya tidak ada masalah ya. Semuanya bisa ya, ditarik aja. Jadi ini permainan ini aja letak-letak gitu ya. Baik, coba saya lihat dulu satu bab ya. Jadi nanti kalau kamu masih kurang ya, kalau saya suka baca-baca yang ini, yang begini-begini, atau saya suka kerjakan itu Mondaishu-ku. Kalau kok malas mengerjakan Mondaishu itu nih, ya pengalaman belajarmu sedikit gitu. Hari ini apa internet nggak tahu bagus ya. Nah, ini ada apa? Ada dokai-dokai kecil, silahkanlah dibaca itu ya. Banyak kok ini bisa dipelajari ya. Oke. Bab 31 itu adalah tentang apa? Nah, ini bentuknya ini ya. Hati-hati kok ini nah. Kemarin saya sudah kasih ya sebenarnya. Ini bisa dipakai dua ini nah. Jadi bentuk mas ini kalau kaimas, arukimas, isogimas ya. Itu bentuk mas namanya, Dik. Oke. Kalau dia pindah ke bentuk maksud, inilah maksud ya. Maksud bisa ini sensei, ikoke namanya kalau dalam bahasa linguistiknya ya. Itu bentuknya maksud. Nah, ini kalian bisa pakai a, i, u, e, o ya. A, i, u, e, o untuk jenis kata pertama ini supaya tidak bingung kok, Dik. Jadi misalnya i akan berubah ke a, i, u, e, o, semua bunyinya pasti o ya ini ya. Maka dia jadi kao. Ki menjadi ko ya. Tambah u ya, aruko ya. Begitu. Oke. Nah, maksud ini bisa juga dipakai untuk ajakan ya. Ini bisa ajakan. Ajakan dalam bentuk apa? Informal. Informal ya. Jadi kalau kamu misalnya kaimasho, informalnya adalah kau. Arukimasho, aruko. Ya, iko, kairo. Ya, seperti itu. Mato ya, mato itu artinya ayo kita tunggu. Jadi dua mewakili ini ya, bentuk ou itu satu maksud, yang kedua ajakan dalam bentuk informal ya. Nah,
Sekarang saya akan fokus ke bentuk maksud saja ya. Bentuk maksud saja itu ada berapa macam? Sebelum selesai ini. Nah, bentuk maksud itu ada berapa macam? Tidak tahu. Kalau kamu berapa? Bentuk maksud itu kayak apa sih, Sensei? Niat. Ada niatmu. Ada rencanamu. Itu. Ada rencana ya. Ini. Ya. Iriska, ada bentuk maksud, niat, rencana. Ada. Seperti itu ya. Iriska. Nah, bentuk maksud atau niat atau rencana ini kita bisa bagi menjadi apa? Satu, kata kerja O, ini kata kerjanya O tambah U. To omote imas. Jadi begini dia komplit. Nah, jadi kalau ada clue-nya to omote imas, ada clue to omote imas kau lihat, berarti kau harus pilih apa? Kata kerja O, OU. Ya, ya hati-hati kau nah. Jadi kalau ada to omote imas, maka kamu harus memilih kata kerja OU. Ya. Nah, apa itu Sensei? Rencana atau niat. Niat yang ya mungkin 30% lah niatnya. Ya. Misalnya apa? Ashita atau ashita shikari Nihongo o. Misalnya shikari Enyong no kanji o oboe yo to omotte imasu. Let's go. Oboe yo to omotte imasu. Ya. Jadi ketika ini harus satu paket sayangnya. OU to omote imas. Caramu menghafal itu. OU to omote imas menyatakan niat. Gitu. Dek. Apalagi niatnya di sini Sensei to 30% Ji. Ya, kalau Faisal bilang ke ceweknya misalnya Raine ne kekkon shiyou to omotte imasu yo. Anata to kekkon shiyou to omotte imasu yo. Jangan kau percaya Ki. Karena niatnya itu baru 30% Ji. Next ya. Kata kerja ru atau nai sumori desu. Kata kerja ru atau nai sumori desu. Niatnya sini 80%. Nah, kalau Faisal bilang ke ceweknya, Raineng, misalnya Santo, Kekong, Suru, Sumori desu. Maka itu artinya niatnya Faisal itu sangat kuat. Ya. Kekong suru sumori desu. Dia niatnya kuat sekali untuk menikah. Tapi kalau dia bilang kekong shinai sumori desu, berarti niatnya kuat sekali untuk tidak menikah. Jadi ada dua saja yang harus kau hati-hati, bahwa kalau menyatakan maksud, kalau enggak ru, maka dia adalah nai. Berarti kamu harus cek di sini. Jadi begitu muncul kata sumori, berarti Anda harus memilih apa? Kata kerja apa? Kalau muncul kata sumori. Oh, Ya,
harus kok ambil bentuk ru. Kalau ndak ada bentuk ru, sensei, berarti bentuk nai. Naik. Begitu. Makanya itu dibilang rumusnya itu, sensei. Ya. Kita harus menurut pada rumusnya. Ya kan? Ya. Kemudian ini juga. Oke. Begitu ya. Nah, bagaimana kalau niat atau rencana itu terjadwal, sensei? Ada jadwalnya. Berarti kita bisa lihat di sini, kalau dia kata benda, maka dia harus no yotei, ya. Des, atau yotei dewanai. Kalau ini kata kerja ru, atau nai yotei des. Dek. Gitu, Dek. Oke. Jadi misalnya apa itu kalau ada jadwalnya, sensei? Rencana mau bepergian, ya kan? Kalau mau bepergian biasanya ada jamnya kan, ada waktunya kan? Gitu, ya. Misalnya Asta bari iku yotei desu ka? Yotei ga arimasu ka? Bisa ya? Yotei desu atau yotei ga arimasu ka? Iku yotei ga arimasu ka? Macam-macam ini ya. Gitu ya. Bisa? Ya, atau iku yotei desu, bisa? Ya. Gitu. Ya, jadi ketika kita melihat, oh ada to omote imas, berarti kita harus memilih kata kerjanya yang OU. Oh, ini sumori, sensei. Berarti di sini kata kerja yang dia inginkan adalah ru dan nai. Oh, ini ada yote, sensei. Cek dulu kata benda kah atau kata kerja ru atau kata kerja nai. Ya. Jadi itu ada yang di bab berapa itu? 32, di bab 32, ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti ternyata sampai 2 bab saja. Cuma bisa 2 bab saja ya. Karena mungkin kalian sudah ngantuk nih. Jadi kita ketemu hari Senin lagi ya. Dalam offline ya. Hari Senin itu kita offline ya. Jadi hari ini nggak sempat nih yang namanya bumpo dan cokai ya. Tapi enggak apa-apa Ji, biar apa kita susah juga ya bergerak terlalu jauh kalau kita sendiri belum selesai di wilayah Minano Nihongo 1 dan 2 saya ya. Selesai lagi kita masih ada tugas yaitu apa? Merapikan lagi ya, merapikan lagi apa yang harusnya kita rapiin gitu ya. Nah, itu juga yang harus dipahami ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya? Baiklah, kalau tidak ada. Saya sensei. Oh ya, monggo. Ya, silakan. Itu yang kata kerja ru plus nai yotei. Bagaimana maksudnya itu sensei? Oh, yang ini adalah rencana yang terjadwal ya. Jadi semuanya ini Faisal adalah rencana. Bisa bawa rencana. Jadi judul besarnya ini adalah rencana. Ada maksud, niat, rencana ini. Mirip gini. Nah, jadi kalau menyangkut maksud, niat, atau rencana, yang kamu ingin mengekspresikan kalimatnya itu bilang, saya rencananya besok pergi sensei. Nah, kalau ada nih jadwalnya berarti pola nomor 3 kok pakai. Saya cuma niat saja berarti pola nomor 1 kok pakai. Oh, saya niatnya kencangin sensei. Ya. Nah, ketika
kencang niatnya itu tidak boleh dari atas dari bawah ke atas ya. Artinya sensei watashi wa ne atau sacho watashi wa rainen Indonesia kaeru tsumori desu. Misalnya aku bilang begitu toh. Asta watashi wa ichinichi yasumu tsumori desu. Kan kencang itu niatmu 80%. Tapi apakah itu pantas diucapkan? Tidak pantas menurut orang Jepang. Jadi status bawah ke atas itu tidak boleh agresif untuk mengatakan niatnya yang 80%, apalagi kayak misalnya mau libur, mau pulang dengan seenaknya, itu jadinya apa? Shitsure. Ya. Itu jadinya shitsure ya. Gitu. Oke. Ini shitsure jadinya kalau dari atas ke bawah gitu ya. Tuh, secara aplikasinya di masyarakat gitu ya. Jadi kalau saya ulang kembali, kalau muncul kata maksud, niat, atau rencana itu, tinggal kau bagi. Oh, ada 3 ini yang Ime Sensei bilang. 1, kata kerja ou to omoimasu. 2, kata kerja ru nai tsumori desu. Dan 3, jika sudah punya rencana atau jadwal, kata benda no yotei atau kata kerja ru atau nai yotei. Gimana menurutmu? Bisa? Hehe. Bisa? Sensei, kenapa ada kata nainya di depan ru itu Sensei? Yang mana, Yang sayang? ini. Ini? Ini? Iya, Atau ini? Ini salah satunya aja. Faisal bisa pakai ru atau nai. Maksudnya begitu. Misalnya kayak tadi gini. Iku yotei ga arimasu. Ya kan? Pakai u itu toh. Jadi kalau image-nya pakai bilangnya kata kerja ru, itu berarti kata kerja kamu sayang ya. Oke, kita samakan persepsi dulu. baik, Sensei. Jadi kalau image saya bilang kata kerja ru, it mean kata kerja jishoke atau kata kerja kamus. Bisa? Kasih clear memang di kepalamu ya. Tuh, lihat kalimatnya yang di sini, image sini. Ikanai yotei desu. Saya rencananya tidak pergi. Kombang pati ikanai yotei desu. Ya. Jadi malam ini rencananya saya tidak pergi ke pesta. Gitu, ya. Rencananya yang udah terjadwal gitu ya. Kalau ada rencana yang ada jadwalnya, ya, maka itu kamu menggunakan bentuknya yotei, ru atau nai, atau kata benda no yotei. Asta no yotei ga arimasu ka? Asta no yotei ga arimasu ka? Ie, arimasen, sensei. Yotei ga arimasen. Yotei arimasen. Tidak ada rencana. Seperti itu. Nih. Bisa dipahami? Baik, Sensei. Arigato. Bagus. Ya, jadi dikasih clear. Ada anak Pol Bantan juga itu yang dari Bone juga, dia kalau online itu saya sukanya dia itu dia itu banyak bertanya-nya ya. Banyak bertanya dia itu ya. Jadi dia kasih clear karena ini kan online gitu loh. Jadi clearkan memami ya. Oke. Silakan. Apalagi? Dalam itu? Hai. Ya, kalau tidak ada mie berarti selamat istirahat. Besok libur ya. Oke, silakan libur ya. Kalau saya hari Sabtu itu biasa dipakai untuk ya belajar sedikit. Hari Minggu baru libur gitu. Atau boleh hari Sabtu libur, hari Minggu kan persiapan untuk Senin. Jadi kalian malamnya itu belajar gitu ya. Seperti itu mengatur waktu ya. Oke. Hai. Minasang, shitsumon ga nakattara watashi wa kore de jugyo owarimashou. Bisa ya? Oke. Sekare sama des. Arigatou gozaimasu. Sudah boleh pulang. Suka sama. Arigatou gozaimasu.